Selamat datang di channel Guru Digital. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peluang majemuk, di mana ada peluang dua kejadian saling lepas, peluang dua kejadian tidak saling lepas, peluang dua kejadian saling bebas, peluang dua kejadian tidak saling bebas. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan membahas tentang peluang dua kejadian saling lepas, di mana peluang dua kejadian saling lepas yaitu ada dua kejadian A dan B yang dikatakan saling lepas itu jika kejadian A dan kejadian B itu tidak terjadi secara bersama-sama. Maka dapat dirumuskan P A atau B atau peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Biasanya ini ditandai dengan rumus seperti U itu atau ya dibacanya. Untuk lebih jelas, mari kita ke contoh peluang dua kejadian saling lepas. Dua buah dadu dilempar bersama-sama, tentukan muncul jumlah mata dadu 4 atau 6. Kejadian A muncul jumlah mata dadu 4, berarti 1, 3, 2, 2, dan 3, 1. Banyaknya kejadian A di sini berarti ada 3 ya. Maka peluang kejadian A-nya banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampel dari dua buah dadu itu tersebut. Jadi 3/36. Kejadian B muncul jumlah mata dadu 6 berarti 24, 42, 33, 15, 51. Berarti banyaknya kejadian B itu ada 5. Maka peluang kejadian B banyaknya kejadian B dibagi banyaknya semua sampel 2 buah dadu berarti 5/36. Nah, karena rumus peluang dua kejadian saling lepas di sini ada kata atau dilambangkan dengan U, jadi peluang kejadian A atau peluang kejadian B itu sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Maka peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan yang sudah kita cari tadi, peluang kejadian A-nya 3/36 ditambah peluang kejadian B-nya 5/36. Jadi hasilnya 8/36. Karena ini masih bisa disederhanakan, berarti boleh disederhanakan. Kita bagi pembilang dan penyebut masing-masing kita bagi dengan 4. Jadi 8 dibagi 4 hasilnya 2, 36 dibagi 4 hasilnya 9. Jadi hasilnya 2/9. Peluang dua kejadian tidak saling lepas yaitu peluang dua kejadian saling tidak lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi dapat dikatakan rumusnya peluang kejadian A atau peluang kejadian B, ini U ini atau ya dibacanya, sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Jadi di sini nanti ada irisan A dan B ya. Langsung saja kita masuk ke contoh peluang kejadian tidak saling lepas. Di sini ada contoh, sebuah dadu kita lempar sekali, tentukan peluang muncul mata dadu angka prima atau genap. Berarti di sini sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada satu buah dadu yang dilempar saja, berarti ada 6. Kemudian untuk kejadian A, munculnya angka prima itu berarti 2, 3, 5. Kemudian banyaknya kejadian A berarti ada 3. Dah, peluang kejadian A, NA per NS berarti banyaknya kejadian A dibagi sampel semua yang ada satu buah dadu yang dilempar berarti 3/6. Kemudian untuk kejadian B muncul angka genap berarti angka genapnya 2, 4, dan 6. Kemudian banyaknya kejadian B juga ada 3 karena ada 2, 4, 6 ada 3 ya. Peluang kejadian B
3/6 ya. Di sini A irisan B, berarti A dan B. Lihat di kejadian A dan di kejadian B, bilangan yang sama itu cuman ada 2 saja ya. Ini kan 2, 3, 5, 2, 4, 6. Karena A irisan B berarti 2 dengan 2 lagi. Ya, berarti cuman ada 1. Berarti kejadian A dan kejadian B itu hanya 2 saja. Berarti banyaknya kejadian A dan B itu ada 1, yaitu 2 saja. Ya. Maka peluang kejadian A atau B ini menggunakan tidak saling lepas sama dengan 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 1 ini dari irisan A dan B, berarti 1/6 ya. Berarti tinggal dijumlahkan saja. 3 tambah 3, 6 dikurangi 1, 5. Berarti 5/6. Kita lanjut ke peluang 2 kejadian saling bebas, di mana peluang 2 kejadian saling bebas, ada 2 kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Maka dapat dirumuskan peluang kejadian A dan peluang kejadian B disimbolkan dengan seperti N ya, atau U terbalik. Ini dibacanya dan. Sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh peluang 2 kejadian saling bebas. Di sini ada 2 buah dadu, berarti ada 2 buah dadu ya, dilempar sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu pada dadu pertama, berarti pada dadu pertama. Kemudian dan mata dadu 5 pada dadu yang kedua. Kita jawab. Di sini NS-nya banyaknya sampelnya itu ada 36 karena di sini ada 2 buah dadu. Kemudian kejadian A yang muncul mata dadu 2 pada dadu pertama. Di sini kita lihat 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6. Berarti yang pertama itu yang munculnya mata dadu bernilai 2 gitulah ya. Kalau untuk lebih jelas nanti kalian bisa buka tabel 2 buah dadu yang dilempar, itu bisa kalian lihat. Kemudian ini berarti banyaknya kejadian A itu ada berapa, kita hitung. Tadi 2 dengan 1, 2 dengan 2, 2, 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, 2 dengan 6. Berarti banyaknya kejadian A ada 6. Berarti peluang kejadian A, banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampel, berarti 6/36. Kemudian kejadian B, muncul mata dadu 5 pada dadu kedua, berarti yang keduanya yang bernilai 5. 1 dengan 5, 2 dengan 5, 3 dengan 5, 4 dengan 5, 5 dengan 5, 6 dengan 5. Jadi banyaknya kejadian B itu ada 6. Jadi untuk peluang kejadian B, banyaknya kejadian B dibagi banyaknya sampel. Jadi 6/36. Kemudian peluang 2 kejadian saling bebas, di mana peluang kejadian A dan peluang kejadian B, dari soal pun ini sudah terlihat ya. Di sini dipintanya tentukan peluang muncul mata dadu 2 pada dadu pertama dan. Berarti di sini ada dan, kalau dan itu berarti seperti N ya. Peluang kejadian A dan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Karena tadi sudah dicari peluangnya, berarti 6/36 kita kalikan dengan 6/36. Ini kebetulan aja sama ya. Hasilnya sama dengan 36/1296. Ini disederhanakan, yang atas dibagi dengan 36, yang bawah pun dibagi dengan 36. Jadi hasilnya itu kalau disederhanakan 1/36.
Peluang dua kejadian tidak saling bebas, di mana dua kejadian yang saling bersyarat jika kejadian A bergantung pada kejadian B atau kejadian B bergantung pada kejadian A. Dapat dirumuskan peluang kejadian A dan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat kejadian A-nya sudah terjadi. Kemudian untuk yang rumus kedua, peluang kejadian A dan peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian B dikali peluang kejadian A dengan syarat kejadian B-nya sudah terjadi. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh peluang dua kejadian tidak saling bebas. Sebuah kotak berisi 7 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Berarti di sini ada 7 kelereng merah dan 3 kelereng putih. 2 butir kelereng diambil satu persatu. Kelereng yang sudah terambil tidak dapat dikembalikan ke dalam kotak. Jadi yang sudah diambil tidak dikembalikan ke dalam kotak atau tidak dimasukkan ke dalam kotak lagi ya. Nah, di sini tentukan peluang terambil kelereng merah dan kelereng putih berurutan. Di sini kita lihat sampelnya itu berarti seluruh kelereng di sini ada 10. Jadi 7 kelereng merah ditambah dengan 3 kelereng putih. Berarti sampelnya ada 10 kelereng. Kemudian peluang terambil kelereng merah pada pengambilan pertama. Berarti anggaplah itu peluang kejadian A. Berarti yang merah itu yang pertama ya, berarti ada 7/10. Berarti NA per NS. Di sini NA-nya itu 7 karena kelereng merah dan S-nya itu 10. Jadi terus yang kedua, peluang terambil kelereng putih pada pengambilan kedua. Ya, di mana peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sudah terjadi. Ya, berarti berapa? 3. Kelereng putihnya berapa? 3. Nah, karena tidak dapat dikembalikan ke dalam kotak, jadi si kelereng itu yang tadinya 10 jadi mengurang 1, jadi ada 9. Oke. Kemudian peluang kejadian A dan peluang kejadian B sama dengan 7/10. Ini berarti peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat kejadian A yang sudah terjadi. Berarti 3/9 sama dengan, ini tinggal dikalikan saja pembilang dan penyebut, berarti 21/90. Kita sederhanakan, yang atas dibagi 3 dan yang bawah pun dibagi 3 ya. Berarti 7/30. Jadi peluang terambil kelereng merah dan putih berurutan adalah 7/30.